Hi, do you know what love and food have in common? I'll give you 3 seconds to guess it. 3, 2, and 1. That's right, so the answer is love and food are meant for sharing, not for wasting. Sorry. Perkenalkan, saya Rosalyn Anggita Elsa bersama dengan Sofyan akan menjelaskan salah satu isu yang genting di dunia, khususnya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil sampah di dunia, dan 46,75%-nya adalah sampah makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2017, Indonesia merupakan negara penghasil sampah makanan terbanyak kedua. Dan jika dirata-ratakan, setiap individu menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahun. Oke, salah satu hal yang sangat disayangkan adalah di sisi lain banyak orang kelaparan dan tingkat kemiskinan di Indonesia juga sangat tinggi. Jadi di saat yang bersamaan, banyak makanan terbuang dan banyak orang kelaparan. Oke, kalau kita cari di search engine, berdasarkan laporan Food Loss and Waste Kementerian PPN Bappenas 2021, berdasarkan komposisi data sampah makanan nasional, total sampah di Jawa Barat dan Jawa Tengah paling mendominasi. Angkanya berapa sih? Sekitar 49,74% total sampah di Jawa Barat adalah sampah makanan. Ini hampir 50%. Sementara, di Jawa Tengah total sampah makanan setara dengan 45,79% dari keseluruhan sampah. Wow! Perlu diingat bahwa sampah makanan bukan hanya berasal dari rumah tangga. Rantai produksi makanan dari hulu hingga hilir pun banyak menghasilkan sampah makanan. Kini istilah Food Loss and Waste atau FLW sering terdengar belakangan ini. Sekarang kalau kita lagi hangout sama teman terus ada makanan yang nggak habis, biasanya ada yang bilang, "Ih, kalau food wasting" atau "Ih, kalau food wasting." Sebenarnya yang benar food loss atau food waste, dan beda keduanya apa sih? Secara pengertian, FLW adalah penurunan dari kuantitas pangan yang terjadi dari keseluruhan serangkaian keputusan kita dan perilaku pangan di sepanjang rantai pasok pangan itu sendiri. Jadi mulai dari produksi sampai konsumsi. Terus bedanya apa? Nah, kalau food loss terjadi di tahapan produksi pasca panen dan penyimpanan serta pemrosesan dan pengemasan. Contohnya, sayuran yang tercecer dan busuk saat didistribusikan dari lahan kemudian ke penyimpanan. Sedangkan food waste terbentuknya pada tahap distribusi dan retail serta konsumsi. Contohnya kalau kita nyisain makanan di meja makan. Sampah makanan paling sering terjadi pada tingkat distribusi maupun konsumsi. Rantai pasok FLW ternyata paling banyak dihasilkan di tahap konsumsi. Dari masyarakat sendiri, timbulan terbesarnya yang dihasilkan di angka 5-19 juta ton. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman masih bertanya, Dampak permasalahan dari FLW ini emang apa sih? Signifikan nggak? Atau penting nggak? Atau gentingkah untuk dikaji dan dibahas? Jawabannya adalah penting banget. Karena dampaknya itu jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Apa aja dampaknya? Mari kita kaji bersama. Pertama, sampah makanan dapat menghasilkan gas metana. Sampah makanan yang tidak diolah dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, akan membusuk dan terdegradasi. Gas metana akan lepas ke lingkungan dan menjadi salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Boom. Kedua, tumpukan sampah di TPA akan menyebabkan terjadinya ledakan sampah secara masif. Ketiga, terjadinya air lindi. Air lindi berasal dari air hujan. Ketika ada tumpukan sampah, air hujan akan merembes ke dalam tumpukan sampah dan menghasilkan air lindi. Air lindi ini sangat berbahaya dan beracun karena mengandung unsur logam berat seperti timbal, besi, dan tembaga. Apabila tidak diolah dengan baik, air lindi akan meresap ke tanah dan mencemari air tanah, yang mana air tanah ini biasa digunakan untuk minum. Keempat, mengurangi keanekaragaman hayati atau makhluk hidup. Secara tidak langsung, sampah makanan dapat merusak ekosistem. Apabila air lindi tadi masuk ke air sungai, hal ini akan merusak ekosistem sungai. Kelima, membuang-buang air. Produksi makanan membutuhkan air sehingga membuang-buang makanan berarti turut membuang-buang air yang diinvestasikan dalam produksi makanan. Mulai dari hewan hingga agrikultur untuk bercocok tanam. Bayangkan, membuang 1 kg daging sama saja membuang 50.000 liter air yang digunakan dalam produksi daging. Diketahui juga bahwa 70% air di dunia digunakan dalam agrikultur dan untuk bercocok tanam. Keenam, membuang minyak bumi. 7. Menyia-nyiakan tanah. Apabila pengelolaan sampah masih buruk dan sampah tetap dibuang ke TPA, lama-kelamaan sampah akan menumpuk dan tentu memerlukan lahan tambahan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan tentu ini akan menyia-nyiakan tanah yang mana sebenarnya tanah ini bisa digunakan untuk aktivitas produksi yang lebih produktif. So, itu tadi beberapa dampak dan kerugian yang terjadi dari permasalahan FLW dan alasan kenapa sih penting banget membahas, mengkaji, dan mencari solusi atas permasalahan food loss and waste ini.
Timbulan food loss and waste 2000 sampai 2019 mencapai 23 sampai 48 juta ton per kapita per tahun, atau setara dengan 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Timbulan terbesar terjadi di tanaman pangan, kategori padi-padian sebanyak 44%, sementara sektor pangan paling tidak efisien adalah tanaman hortikultura, tepatnya sayur-sayuran sebanyak 62,8%. Ditinjau dari dampak ekonomi, timbulan food loss and waste yang disebutkan setara atau kehilangan 4-5% PDB Indonesia per tahun, atau dianggap 213-551 triliun rupiah per tahun. Ditinjau dari dampak sosial, ternyata angka kemiskinan dan kelaparan Indonesia masih cukup tinggi. Timbulan dari food loss and waste yang disebutkan ternyata setara dengan memberikan porsi makan kepada 61-125 juta rata-rata orang Indonesia, atau 29-47% dari populasi orang Indonesia sendiri. Sedangkan ditinjau dari sisi lingkungan, timbulan food loss and waste jadi pemicu emisi gas rumah kaca yang signifikan di angka 1.702,9 megaton CO2 ekuivalen, atau setara dengan Pulau Jawa dan Provinsi NTB. Berdasarkan hasil kajian membuktikan bahwa terdapat tren peningkatan food loss and waste di setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,19% per tahun. Terdapat 18, namun ada 5 penyebab utama food loss and waste yang kami soroti. Pertama, kurangnya implementasi good handling practice. Kedua, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal. 3, masih relatif panjang dan rendahnya efisiensi dari rantai bahan pangan, contohnya transportasi bahan pangan yang jauh. Keempat, kurangnya edukasi dan informasi dari perilaku pangan dan konsumen. Kelima, kurangnya perilaku yang baik dari konsumen. Indonesia mulai berupaya menerapkan strategi pengelolaan sampah makanan lewat kajian food loss and waste dalam rangka mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Kajian ini diinisiasi oleh Bappenas yang bekerja sama dengan Waste Change, World Research Institute, dan didukung oleh UKFCDU. Hasil kajian ini diluncurkan pada Juni 2021 lalu. Hasil kajian merekomendasikan 45 strategi yang dikelompokkan dalam 5 arah kebijakan strategi pengelolaan food loss and waste di Indonesia. Pertama, perubahan perilaku, pembenahan penunjang sistem pangan, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste. Terakhir, pengembangan kajian dan pendataan food loss and waste. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mengambil dan memasak secukupnya. Kedua, mengelola makanan yang terbuang dengan dijadikan pupuk ternak atau kompas. Ketiga, memilah dan memisahkan sampah dari makanan dan sampah anorganik. Keempat, melakukan diskusi lebih lanjut terkait permasalahan ini bersama kementerian terkait, aktivis lingkungan, dan para akademisi. Setelah dari diri sendiri, kita juga bisa memberikan saran kepada pemerintah agar lebih menegaskan kebijakan serta menerapkan proper yang sudah ada sejak lama, khususnya di permasalahan ini. Dapat juga menerapkan insentif dan disinsentif baik untuk skala rumah tangga maupun perusahaan besar atau retailer. Kita juga bisa menginisiasi adanya food bank di sekitar lingkungan tempat tinggal. Selain mengatasi masalah ini, dapat juga mengatasi permasalahan kelaparan. Sekian penjelasan dari kami. Don't forget that love and food are meant for sharing, not for wasting. Thank you for watching.